Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Raja Fauji. Saya adalah mediator yang ditunjuk oleh Saudari Ibu Tami yang telah bersertifikat resmi, yang mana saat ini saya dimintakan untuk mediasi permasalahan yang ada di antara Ibu Tami dan Pak Broto. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Sebelum kita lanjutkan proses mediasi ini, saya mempersilakan kepada Bapak maupun Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Ibu Tami. Selamat siang Pak, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Tami Pak. Saya tinggal di Bandar Jaya. Kebetulan saya punya usaha kecil-kecilan di Autocar Frame Pak. Di sini saya minta bantu Bapak untuk menyelesaikan urusan saya Pak. Gitu Pak. Cukup ya. Silakan Pak Broto. Terima kasih Pak Raja, selaku mediator yang diminta oleh Ibu Tami untuk menengahi permasalahan ini. Perkenalkan, saya Broto Pak, alamat saya di Bandar Lampung. Pekerjaan saya sehari-hari juru swasta. Gitu Pak. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Tami dan Pak Broto. Ya, selanjutnya baik Bapak dan Ibu sebelumnya kita menjalani proses mediasi. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu mediasi, maksud dan tujuan mediasi, dan sifat kerahasiaan mediasi itu sendiri. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini untuk menyelesaikan sengketa. Sementara maksud dan tujuan adanya mediasi ini adalah mencapai perdamaian di antara pihak yang bersengketa. Kemudian dalam mediasi ini pada prosesnya memiliki azas tertutup kecuali para pihak menghendaki lain tujuannya adalah untuk menjaga sifat kerahasiaan dari masing-masing para pihak. Selanjutnya saya jelaskan sedikit tentang peran mediator yang lebih condong untuk merumuskan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, di mana saya tegaskan dalam mediasi ini sebagai mediator saya bersifat netral dan tidak memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Untuk selanjutnya dalam proses mediasi ini tidak menutup kemungkinan adanya keberatan dari Bapak atau Ibu yang memungkinkan terjadinya kaukus. Mungkin Bapak dan Ibu tidak mengerti arti dari kaukus, boleh saya memberitahu arti dari kaukus? Silakan. Kaukus pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak yang berperkara. Masing-masing pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti sesi kaukus. Artinya kaukus ini adalah pertemuan sendiri antara atau pihak Ibu Tami atau pihak Pak Broto. Mengerti Pak? Yang dimaksud bisa diambil sama-sama, bisa mengambil kesempatan untuk melakukan kaukus. Kemudian Bapak Ibu dalam mediasi ini juga ada tata tertib selama perundingan berlangsung, yakni yang pertama tidak diperkenankan membawa alat komunikasi demi ketenangan kita melakukan mediasi. Yang kedua, tidak diperkenankan berbicara kasar, keras, atau menyerang pribadi, karena kita akan mencari solusi di mediasi ini. Yang ketiga, saling menghargai hak dari masing-masing para pihak. Selanjutnya, Bapak Ibu, hal yang penting dari mediasi ini adalah itikat baik dari Ibu Tami atau Pak Broto untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut ke pengadilan. Artinya permasalahannya dengan damai. Bagaimana nanti kesepakatan hasil mediasi ini akan saya keluarkan dalam bentuk dokumen atau akta perdamaian ketika terjadinya perdamaian di dalam mediasi ini. Berikut dapat saya jelaskan tahapan proses mediasi kita siang hari ini. Yang pertama, pencapaian informasi yang dilakukan Ibu Tami. Yang kedua, mendefinisikan masalah kepentingan antara Ibu Tami dan Pak Broto. Yang kedua, alternatif solusi atas permasalahan para pihak. Yang kedua, negosiasi untuk mencapai kesepakatan agar tidak berlanjut ke pengadilan. Baik, untuk selanjutnya saya silakan untuk Ibu Tami menjelaskan kronologi permasalahan yang terjadi. Untuk Pak Broto mohon didengarkan dan jangan disanggah dulu ya Pak ya, agar mediasi berjalan dengan baik. Terima kasih Pak, sebelumnya sudah dikasih kesempatan ini Pak untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Broto. Jadi di sini kronologi saya jelaskan sedikit Pak. Saya ini kan punya usaha rental mobil Pak, yang mana Pak Broto itu adalah klien lama saya sebenarnya Pak.
kami sudah kerja sama lama. Cuma untuk yang belakangan ini saya cukup mengecewakan Pak Broto Pak dengan saya. Dia ingkar dengan janji dia loh Pak. Jadi waktu itu kan Bapak Broto ini biasanya itu tidak telat memberikan pembayaran dan kesepakatan antara kami berdua. Nah kemarin ceritanya dia membawakan 3 unit mobil Avanza itu Pak. Nah, saya. iya. Nah dia menyewa 3 unit mobil tersebut selama 1 tahun. Nah dari kesepakatan itu 3 unit mobil itu 1 unitnya itu disewanya 1 bulannya 6 juta Pak. Kalau dikali 1 tahun 12 bulan, ya kan Pak. Nah terus ini Pak, setahun berjalan itu terjadi di tahun 2020 sampai 2021. Ya. Sampai 2021. Nah, lewat dari 1 tahun itu, nggak tahunya Pak Broto ini melakukan perpanjangan tanpa ada konfirmasi. Itu 6 bulan ada Pak. Saya pikir karena Pak Broto ini adalah klien lama saya yang saya percaya. Nah Pak, terakhir ini dia tidak komit Pak. Jadi saya merasa dirugikan selama 6 bulan ini mobil saya dibawa dia Pak. Dan setiap saya minta klarifikasi, saya telepon, saya hubungi, Pak Broto ini selalu menghindar Pak. Kesel saya Pak. Makanya saya bawalah ke ranah sini. Saya mintalah untuk penanganannya lewat Bapak ini Pak. Tolong bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih atas penjelasan Ibu Tami. Mari kita dengar penjelasan dari Pak Broto. Silakan itu Pak Broto. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebenarnya nggak ada etika tidak baik Pak dari saya. Saya sebenarnya sudah konfirmasi ke adminnya Bu Tami. Cuman mungkin adminnya Bu Tami ini tidak melaporkan kepada pimpinan Pak. Nah, jadi seperti itu. Terkait masalah macetnya pembayaran saya yang 6 bulan itu, memang saya akui Pak, kondisi keuangan perusahaan saya juga sedang mengalami trouble, artinya seperti itu. Tapi pada intinya saya tidak memiliki itikat tidak baik ya untuk tidak menyelesaikan permasalahan saya dengan perusahaan yang Ibu Tami pimpin gitu kan. Apalagi ini kaitannya dengan kegiatan operasional di perusahaan kami Pak. Kebetulan memang perusahaan saya itu bergerak di bidang jasa, jasa antar jemput kan gitu Pak. Nah kerjasama kami kan memang karena saya membutuhkan armada yang cukup untuk melayani konsumen saya, makanya saya bermitra dengan Bu Tami, perusahaan yang Bu Tami pimpin kan gitu. Jadi pada intinya saya tidak ada sedikit pun etika tidak baik dalam permasalahan ini. Saya inginnya masalah ini cepat diselesaikan dan saya bersyukur sekali dijembatani oleh Bapak selaku mediator kan gitu Pak. Jadi tapi tidak benar misal saya tidak berkomunikasi dengan pihak dari Bu Tami seperti itu Pak. Tidak benar kalau saya tidak punya etika tidak baik. Saya ingin menyelesaikan ini. Contohnya saya sudah menghubungi adminnya Bu Tami Pak. Nanti dulu Pak, admin yang mana yang Sabar Bu, kita jelasin dulu, biarin Pak Broto menjelaskan dulu. Nanti ada waktunya Ibu bertanya atau saya bertanya pada Ibu dan Pak Broto. Terus? Silakan Pak. Seperti itu Pak. Pada intinya saya pun berharap dengan adanya mediasi ini ada jalan keluar atau solusi Pak. Karena mengingat saya juga ada kendala-kendala kan gitu Pak. Demikian Pak. Cukup. Saya bisa sampaikan. Cukup Pak. Saya ingin bertanya kepada Ibu Tami. Iya Pak. Selama 6 bulan ini berapa kerugian yang Ibu Tami terima? Jadi gini Pak, yang saya alami kerugiannya itu
3 unit mobil Pak selama 6 bulan itu kalau dikaliin aja 18 kali 6 bulan itu udah 102 juta Pak, dan dia tidak ada konfirmasi langsung dengan saya. Mungkin bukan Pak Broto bukan tidak konfirmasi kepada ibu, mungkin admin yang tidak menyampaikan kepada ibu. Tidak Masalah begitu konfirmasi. Pak. Ya sabar Bu, tenang Bu, karena kalau dilihat dari secara apa yang disampaikan Pak Broto tadi, dia sudah mengkonfirmasi kepada admin ibu. Jika dia adalah klien baik saya Iya, Pak, dia harusnya konfirmasi dengan saya langsung. Admin juga dia tidak menjelaskan Ya, siapa dan namanya artinya Pak. kan admin itu kan bisa saja dia lalai juga admin ibu. Ya, nggak bisa, dengan Pak. admin siapa? Bapak konfirmasi. Bu Desi, Pak. Bu Desi. Bu Desi tidak ada. Sudah saya off, udah lama dia. Dia bohong Pak. Oh, berarti kan di sini miskomunikasinya jelas nih. Pak Broto sudah konfirmasi kepada Bu Desi, ternyata Bu Desi sudah Tidak bekerja lagi tidak dengan saya. bekerja lagi. Mungkin ya itu mesti ketemunya karena Bu Desi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan ibu. Iya, seharusnya dia harus hubungin saya. Ya, Dia ya. klien lama saya Pak. Yang artinya kan begini Bu, tenang Bu. Yang artinya Tapi saya nggak tahu Pak kalau Bu Desi udah keluar. Gitu. ya Pak, Bu. Yang artinya kan ketika ibu dan bapak datang ke kantor mediator saya, berarti kan ini ada penyelesaian. Berarti gimana kalau kita akan mencari win-win solusi atau solusi dari ibu gimana, solusi dari bapak gimana akan secepatnya dan untuk di akta perdamaian jika adanya perdamaian nantinya. Kalau saya tetap minta dibayar Pak 6 bulan. Ya tidak apa. Nanti kan bagaimana Pak Broto nanti kita cari rumusan masalahnya supaya permasalahan ini bisa selesai dengan baik. Bagaimana Pak Toto? Saya tetap minta ganti rugi itu. Terima ini Pak. Sabar Bu Tami, karena di sini kan Ibu Tami mau menggunakan jasa mediator, berarti kan jangan ada perselisihan atau perdebatan di ruangan ini, karena tata tertib sudah saya sampaikan tadi dan sudah didengarkan oleh Ibu Tami dan Pak Broto. Atas apa yang sudah disampaikan Ibu Tami dan Pak Broto tentang permasalahan tadi yang kita agenda dan identifikasi bersama, ada kemungkinan kita akan melakukan kampus seperti yang saya jelaskan tadi di awal, pertemuan terpisah agar kita menemukan titik temu dalam permasalahan ini. Bagaimana Bu Tami, Pak Broto? Boleh Pak, silakan jika itu bisa Karena lebih sikap yang baik sih Pak untuk penyelesaian ini. sudah dari awal saya jelaskan di sini saya mediator bersifat netral, tidak membantu Bu Tami dan tidak membantu Pak Broto. Apa bisa kita mulai untuk melakukan pertemuan terpisah kampus ini? Silakan Pak, atur aja yang baik Pak. Yang penting urusan saya selesai dengan Pak Toto. Oke. Kita sudah mendengarkan pertemuan terpisah antara tadi Bu Tami dan Pak Broto yang memunculkan hasil kesimpulan mediasi seperti ini. Pak Broto tetap ingin bekerja sama dengan Bu Tami dan Pak Broto akan membayar sesuai dengan kesepakatannya tadi yang dibicarakan ke saya. Dia ingin membayar selama 2 bulan yang akan datang akan dibayar, tapi Bu Tami meminta jangka 1 bulan. Jadi saya simpulkan akan dibayarkan 1,5 bulan karena kita mengambil titik tengahnya Bu, supaya adanya kesepakatan solusi sama-sama bagaimana dengan Bapak dan Ibu. Tolong tentukan tanggal yang pastinya Pak. Ya, kita akan tentu tanggal Mungkin di tanggal 23 November Pak. 23 November. Bagaimana? Terakhir ya Pak ya? Iya. Sepakat ya? Oke, saya Yang pasti Pak Broto tetap ingin bekerja sama dengan Bu Tami Siap. karena hubungan kalian kan sudah baik, jangan sampai ada permasalahan lagi. Siap. Ya. Berarti kalau ketika ini sudah disepakati, berarti saya akan membuatkan akta perdamaian yang akan ditandatangani oleh dua belah pihak ya. Bagaimana? Sepakat ya? Saya akan buatkan ya. Siap. Orang yang sudah meluangkan waktunya datang ke kantor Jokowi Mediator dan Pak Broto yang telah menyiapkan waktunya juga untuk datang ke sini. Dan saya akan menyampaikan pada hari ini kesepakatan damai antara Bu Tami dan Pak Broto sudah berdamai dan segera diselesaikan permasalahan sampai dengan 23 November. Ada yang ditanyakan lagi?